Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi aku, mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan Engkau telah memberitahukan namamu, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, doa Tuhan Yesus menjelang pada saat perjamuan terakhir ini memang panjang ditulis oleh Yohanes, dan khusus untuk hari ini yang kita dengarkan ini, Tuhan Yesus mendoakan kita. Jadi bukan hanya mendoakan para murid yang mengikuti dia, ngintil di belakang gitu. Bukan hanya 12 rasul, lalu murid dari rasul, enggak, yang selalu ketemu dengan Tuhan Yesus, enggak. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan berdoa untuk orang-orang yang percaya karena pemberitaan para rasul. Berarti kan kita termasuk. Karena Bapak Uskup ini pengganti para rasul. Lalu Bapak Uskup juga mengembalakan kita semua. Dan dia juga mempunyai kewajiban untuk mewartakan. Dan itu juga didapat dari sebelumnya, generasi sebelumnya, dan generasi sebelumnya juga sebelumnya sampai ujungnya adalah para rasul. Dan kalau demikian kita bisa melihat bahwa doa ini itu yang didoakan adalah kita. Pertama, kesatuannya adalah kesatuan karena percaya kepada Tuhan. Jadi satu dalam kesatuan percaya kepada Tuhan. Karena kita juga tidak bisa lalu mengatakan bahwa kita satu menjadi satu keluarga yang saling kenal semuanya. Karena saya yakin bahwa yang ujung sebelah sana dengan ujung sebelah sini itu mungkin tahu bahwa ini sama-sama orang Katolik, tapi belum pernah ngomong. Belum, betul ya? Dari ujung sana sampai ujung sini. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun kita doa dalam satu ruangan, percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu kita kenal satu sama lain. Dengan demikian, satu yang diharapkan oleh Tuhan di sini memang adalah satu di dalam Bapa, satu di dalam Allah, mempunyai iman kepercayaan kepadanya. Dan ini itu yang nantinya akan menyelamatkannya, akan menyelamatkan kita semua, dan kita akan mendapatkan damai dari Dia. Karena supaya damai Tuhan itu sempurna adanya dalam diri kita, maka kesatuan kita juga harus ditampakkan kesatuan yang sempurna, kesatuan kita dengan Allah yang sempurna. Kalau kesatuan dengan Allah yang sempurna itu pasti seperti yang kita doakan
di dalam permohonan kepada Roh Kudus, yakni apa? Supaya sekecil apapun dosa bisa kita hindarkan. Karena apa? Karena kita menyatu dengan Allah, maka kita sudah terbiasa untuk bisa memilih yang paling baik dalam segala tindakan. Walaupun kadangkala yang paling baik yang kita pilih itu adalah belum tentu menyenangkan, belum tentu membuat kita nyaman, tetapi membuat kita adalah ringan tetap dalam melangkah menuju kepada Allah. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka Tuhan mau mengajak kepada kita juga, mari kita bersatu, satu di dalam Tuhan. Dan kesatuan dalam Tuhan itu tentu harus kita usahakan, tidak hanya di dalam doa, tetapi juga bertekun di dalam sabda. Kalau bertekun di dalam sabda, maka kita senantiasa mau untuk senantiasa membolak-balik kitab suci, membacanya, dan mencoba untuk menikmatinya pula. Lalu kalau kita berdoa, kita juga bukan hanya sekedar melaporkan kepada Allah, namun kita mengungkapkan kerinduan kita kepadanya. Dan pada saat kita mengungkapkan kerinduan itu, tentu fokus kita kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar, pokoknya yang penting saya mengucapkan doa, bisa di tengah doa itu kita bisa ngantuk. Tetapi kalau kita mengungkapkan kerinduan kepada Allah, tidak akan bisa ngantuk. Ya, kalau panjenengan kangen sama orang, bisa membuat Anda ngantuk. Kalau omong-omongan dengan orang yang Anda kangeni itu, enggak. Maka kalau kita mengungkapkan kerinduan kita dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang ngantuk. Karena fokusnya kepada Dia. Dan kita mempunyai perhatian penuh kepada Tuhan. Nah, kesatuan inilah yang diharapkan ada dalam diri kita. Saya percaya dan saya yakin Bapak panjenengan semua mampu untuk mewujudkan itu semua. Selamat merenungkan.